Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Penerapan Natural Language Processing dalam Pembuatan Sistem Informasi Berbasis Chatbot. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Faikal Hafid Muhammad Asfian. Nama saya Indra Yohana. Saya Safa Aurelia Putri. Saya Muhammad Alfalah. Saya Andrew Jedidia Watuseke. Di sini ada pendahuluan. Di era sekarang, metode memasak semakin mengalami perkembangan serta permintaan yang terus meningkat, baik berupa chef maupun orang yang ingin memulai memasak. Di Indonesia, kegiatan yang disebut memasak akan terdengar menakutkan atau membingungkan bagi sebagian besar generasi Z. Memasak adalah proses mengolah bahan makanan dari bahan makanan mentah menjadi bahan makanan siap saji, yang mana suhu diterapkan dalam proses untuk membuat makanan jadi lebih mudah untuk dicerna dalam tubuh kita. Seiring dengan berkembangnya era globalisasi, website-website mengenai kuliner Nusantara sudah banyak, tetapi dengan desain yang tidak menarik, sebagian dari website-website tersebut terlupakan. Dalam meningkatkan pelayanan kepada pengunjung, suatu website harus memiliki customer service yang dapat memudahkan pelanggan mendapatkan informasi tentang apa yang dibutuhkan. Penyampaian data melalui customer service dengan aplikasi chat dibutuhkan oleh dua orang, yaitu pengunjung dan operator. Namun, operator dalam penyampaian data kepada pengunjung dirasa kurang efektif bagi pengunjung yang membutuhkan data dengan cepat. Saat ini, teknologi kecerdasan buatan atau AI berkembang sangat pesat, tidak hanya untuk membantu membangun robot obrolan, tapi juga membantu mengatur dan menyusun pengetahuan untuk melakukan tugas-tugas seperti peringkasan otomatis, terjemahan, pengenalan identitas atau kategorisasi, ekstraksi hubungan, dan sentimen analisis. Lalu, metode-metode ini menggunakan NLP. NLP inilah Natural Language Processing. NLP adalah bagian dari AI yang membantu komputer menganalisis, memahami, dan memperoleh makna dari bahasa manusia dengan cara yang cerdas. Saat ini, kemajuan teknologi membuat peningkatan bisnis di Indonesia mendapat banyak dampak positif yang sangat bermanfaat. Salah satu contoh dari kemajuan teknologi yaitu chatbot. Chatbot merupakan layanan digital yang mampu melakukan percakapan di sebuah aplikasi pesan instan, dan kini penggunaan chatbot untuk kepentingan bisnis sudah tidak asing lagi. Chatbot bisa menjadi perantara yang menghubungkan pelanggan dan penyedia layanan, di mana chatbot diatur sedemikian rupa sehingga mampu menjawab pertanyaan umum yang diajukan pelanggan dengan tepat. Secara tidak langsung, chatbot dapat dikatakan mampu mengambil alih beberapa fungsi umum dari customer service. Dengan adanya chatbot, pengunjung menjadi terbantu saat membutuhkan informasi seputar produk atau brand atau website yang kalian buat, dan tidak perlu lagi menunggu antrian yang lama hanya untuk berbicara langsung dengan customer service manusia. Selain itu, kapanpun dan dari manapun pelanggan membutuhkan informasi pelanggan bisa melakukan selama 24 jam non-stop. Nah, tujuan dari kegiatan atau presentasi ini untuk meningkatkan kreativitas serta membuat inovasi dalam bidang teknologi yang efisien dan efektif untuk bangsa Indonesia. Natural Language Processing (NLP) adalah salah satu cabang disiplin ilmu teknologi Artificial Intelligence. NLP merupakan kemampuan program komputer untuk memahami bahasa manusia yang diucapkan dan ditulis yang disebut sebagai bahasa alami. Menggabungkan linguistik komputasi, pemodelan bahasa manusia berbasis aturan dengan model statistik, machine learning, dan deep learning. Gabungan teknologi tersebut yang memungkinkan program komputer untuk memproses bahasa manusia dalam bentuk suara maupun teks. Selanjutnya, prinsip NLP. NLP bekerja dalam membantu komputer untuk memahami bahasa alami seperti yang dilakukan manusia. NLP menggunakan kecerdasan buatan untuk mengeksekusi input, memprosesnya, dan memahaminya dengan cara yang dapat dipahami komputer. Natural Language Processing memiliki dua teknik utama yang digunakan pada pemrosesan bahasa alami. Ada banyak teknik analisis yang digunakan dalam teknologi NLP. Walau begitu, rata-rata tekniknya memiliki dasar yang sama antara analisis semantik atau analisis sintaktik. Analisis semantik merupakan jenis analisis yang berfokus pada makna perkata, sedangkan analisis sintaktik merupakan jenis analisis yang lebih menekankan pada hubungan antar kata atau struktur teks dalam kalimat. Cabang teknik analisis yang digunakan dalam teknologi NLP di antaranya adalah satu, ada part of speech atau POS. Ini merupakan salah satu contoh teknik yang menggunakan analisis sintaktik karena teknik ini berusaha untuk memperhatikan hubungan antar kata. Yang kedua ada lemantization. Berbeda dengan POS, dasar dari lemantization adalah analisis semantik. Karena teknik ini berusaha untuk mengungkap konteks tulisan dengan melihat bentuk dasar dari masing-masing kata. Yang ketiga ada tokenization. Teknik NLP lainnya yang perlu kamu ketahui adalah tokenization. Pada dasarnya teknik ini sangat simpel, tapi justru
Teknik ini merupakan salah satu yang cukup sering digunakan. Teknik ini berusaha untuk membagi elemen dalam elemen yang lebih besar. Yang keempat ada name entity recognition. Teknik analisis yang ini cukup populer digunakan dalam teknologi NLP. Sederhananya, teknik ini berusaha untuk mencari tahu hubungan antara subjek dengan objek. Yang kelima ada text classification. Teknik ini dibuat berdasarkan analisis semantik karena teknik ini berupaya untuk mencari tahu makna sekumpulan teks lalu menyimpulkannya dalam bentuk teks. Selanjutnya. Metodologi penelitian. Kodingan ini dirancang, dikembangkan, dan dengan menggunakan metode Natural Language Processing untuk mendapatkan semua informasi data yang dikumpulkan penulis di Learning Machine System atau LMS Universitas Pancasila dan YouTube. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu laptop, yang kedua menggunakan aplikasi Visual Studio Code, yang ketiga menggunakan aplikasi XMPP. Selanjutnya. Hasil dan pembahasan. Ada beberapa tahap dalam proses website. Tahap-tahap yang dilakukan antara lain registrasi, pemrosesan data, hingga login dan membuka semua fitur website. Pada website, ketika website pertama kali dibuka akan ditampilkan halaman sign up. Jika user sudah memiliki akun, maka user bisa menekan tombol login. Jika belum, maka user bisa menginputkan datanya. User yang ingin login bisa menginputkan email dan passwordnya. Setelah itu, jika inputan yang dimasukkan user benar, maka akan tampil halaman user. Jika salah, maka akan tampil pesan kesalahan. Kemudian, jika sudah tampil halaman user, bagi user yang ingin melihat ke halaman home bisa menekan tombol home. Lalu jika user ingin kembali ke halaman main, user bisa menekan tombol back to main. Kemudian user yang ingin melihat informasi mengenai website bisa menekan tombol inform. Kemudian jika user ingin kembali ke halaman main, user dapat menekan tombol back to main. Kemudian jika user yang memiliki pertanyaan, maka user bisa menekan tombol X-as. Kemudian bot program akan dipanggil, kemudian setelah itu akan ditampilkan halaman chatbot. Kemudian user bisa menginputkan pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada bot. Setelah itu, jika user sudah menginputkan, user bisa menekan enter dan respon akan ditampilkan. Kemudian jika user ingin bertanya lagi, maka user dapat menginputkan pertanyaan lagi. Jika tidak, user bisa menekan tombol back ditanyakan selesai. Halaman register. Halaman registrasi merupakan halaman yang pertama kali muncul. Selanjutnya, pemrosesan data. Selanjutnya adalah tahap pemrosesan data. Selanjutnya, halaman login. Setelah user membuat akun individu, mereka dan telah diproses oleh database, maka user akan diarahkan ke dalam halaman login. Selanjutnya, menu utama. Pada menu utama, setelah user melakukan login, akan terdapat tampilan profil dari user. Selanjutnya, menu home. Jika user memilih atau menekan tombol home, maka user akan diarahkan ke dalam page yang berisikan tentang makanan tradisional Indonesia. Selanjutnya, menu information. Selanjutnya, menu Ask Us. Selanjutnya, chatbot pada menu Ask Us. Ada beberapa tahap dalam proses chatbot. Tahap-tahap yang dilakukan antara lain input pesan, pemindaian kata, pencarian kata, hingga tampilkan respon. Berikut adalah flowchart dari chatbot. Pertama-tama, user akan menginputkan pesan, kemudian menekan enter. Kemudian pesan yang diinputkan user akan dipindai dan dilakukan pencarian kata-kata yang diinputkan oleh user di dalam database. Jika tidak ditemukan, maka akan ditampilkan pesan kesalahan. Jika ditemukan, maka akan ditampilkan respon. Jika ada yang ingin ditanyakan oleh user lagi, maka user dapat menginputkan pesan kembali. Jika tidak, maka akan selesai. Eksperimen. Kami di sini membuat chatbot menggunakan HTML, CSS, dan PHP dengan algoritma NLP yang berguna untuk menjalankan chatbot tersebut. Eksperimen yang kami lakukan yaitu menjalankan chatbot yang telah kami buat, apakah sudah berfungsi dengan baik dan benar, atau sebaliknya. Contoh, di mana kalau kita mengirim kata hi kepada chatbot, dia akan memproses data yang diterima lalu disinkronkan ke database yang sudah ada. Lalu chatbot akan membalas dengan kata, "Hai teman, apa kabar nih?" yang dimana kata tersebut sudah ada di database. Selanjutnya, kami menampilkan gambar yang memperlihatkan sedikit potongan kodingan yang telah kami buat untuk memprogram chatbot yang dimana dalam kodingan tersebut ada p-class yang komen lainnya akan memunculkan ketika kita pertama kali membuka chatbot yaitu, "Halo, apa kabar? Kalian di sini bisa nanyakan langsung tentang makanan tradisional di Indonesia."
Nah, apa nih yang ingin kalian tanyakan? Gudeg mungkin atau ayam lodoh? Tanyakan saja, aku tahu. Selanjutnya, kami juga menampilkan codingan yang berguna untuk mengoneksikan antara pertanyaan yang dibuat oleh user dengan database yang sudah ada. Apabila pertanyaan user tersebut ada dalam database, maka chatbot akan membalas sesuai dengan apa yang ada di dalam database. Sedangkan apabila pertanyaan tersebut tidak termasuk dalam database, maka chatbot akan menjawab, "Maaf, saya belum menemukan jawaban yang kamu maksud." Kesimpulan, dari apa yang sudah kami bahas sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Dengan algoritma NLP, kita dapat membuat sistem AI yang kita sebut sebagai chatbot. Sistem chatbot yang dapat membalas user dengan cepat meningkatkan keefektifan dan keefisienan customer service yang dapat melayani user 24 jam sehari. Data yang diinput ke dalam program berdasarkan kriteria tertentu yaitu data user, data message, dan data chatbot. Website Indocook sendiri dirancang untuk memudahkan visitor atau user dalam berkomunikasi dengan yang lain sebagai tempat forum bersama dan menambah pengetahuan lebih tentang makanan tradisional di Indonesia. Dan sistem chatbot dirancang untuk memudahkan mereka untuk berinteraksi dengan customer service yang tentunya lebih cepat dalam segi respon atau tanggapan. Dengan dibuatnya website ini, kami juga berharap dapat meningkatkan kreativitas kami dalam berkarya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.